Indonesia telah berpartisipasi dalam proyek strategis pengembangan pesawat tempur KF-21 sejak awal dengan komitmen untuk berkontribusi sebesar 1,6 triliun won. Namun kontribusi ini telah dikurangi menjadi 600 miliar won setelah adanya kesepakatan antara Indonesia dan Departemen Pertahanan Korea Selatan sebagaimana diberitakan oleh banyak media kemarin. Salah satu alasan utama dari pengurangan ini adalah ketidaksesuaian pengetahuan yang diperoleh oleh Indonesia yang tidak sesuai dengan kesepakatan awal. Ini memicu ketidakpuasan dan perlunya peninjauan ulang terhadap kontribusi finansial Indonesia dalam proyek tersebut. KAI sebagai perusahaan yang bertanggung jawab atas pengembangan KF-21 telah melarang insinyur Indonesia untuk mengakses teknologi inti yang seharusnya mereka pelajari sesuai dengan perjanjian. Larangan ini menjadi sumber utama ketidakpuasan Indonesia karena insinyur mereka tidak bisa mendapatkan pengetahuan yang telah dijanjikan. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar tentang integritas dan komitmen Korea Selatan dalam menjaga kesepakatan awal. Pelarangan akses terhadap teknologi inti ini bukanlah keputusan yang dibuat oleh KAI secara mandiri, namun terdapat dorongan kuat dari Amerika Serikat yang tidak mengizinkan teknologi inti tersebut diakses oleh ahli dari Indonesia. Amerika Serikat memiliki peran penting dalam pengembangan teknologi pesawat tempur dan kekhawatiran mereka terhadap TOT ke negara ketiga memicu langkah ini. Meski begitu, langkah ini berdampak langsung pada hubungan Indonesia dan Korea Selatan dalam proyek KF-21 karena Indonesia merasa dirugikan dengan terbatasnya akses yang diberikan. Dalam situasi seperti ini, langkah Indonesia untuk mengajukan pengurangan iuran adalah hal yang sangat wajar. Sebagai mitra dalam proyek ini, Indonesia dapat berhak mendapatkan akses yang sesuai dengan perjanjian awal. Jika akses tersebut pada akhirnya dibatasi, maka pengurangan kontribusi finansial menjadi sebuah langkah yang logis dan tidak pantas jika Korea Selatan tidak mengabulkan permintaan pengurangan iuran ini dari Indonesia. Pengurangan ini bukan semata-mata untuk mengurangi beban finansial, tetapi didasarkan pada realitas di lapangan yang dihadapi oleh para insinyur Indonesia. Secara keseluruhan, pengurangan iuran Indonesia dalam proyek KF-21 merupakan langkah yang rasional dan berdasarkan pada ketidaksesuaian implementasi kesepakatan awal. Ini menjadi pelajaran penting bagi semua pihak yang terlibat dalam proyek strategis internasional bahwa setiap kesepakatan harus dilaksanakan secara transparan dan juga adil. Langkah ini menjadi refleksi dari kepentingan nasional Indonesia yang harus diutamakan, terutama dalam proyek yang melibatkan pengembangan teknologi militer yang sangat penting bagi kedaulatan dan juga keamanan negara. Kedepan, diharapkan kerjasama ini bisa terus berjalan dengan lebih baik dan menghormati hak-hak semua pihak yang terlibat. Namun sebenarnya, bukan ini yang sekarang kita harus khawatirkan, melainkan ada nasib insinyur Indonesia yang ditahan pihak Korsel karena dituduh mencuri data KF-21. Kita belum tahu bagaimana nasibnya sekarang karena seluruh media nasional hampir tidak memberitakannya. Nah, bagaimana menurut kalian?